selamat datang di podcast kita Piket Sabtu. Kerja, jangan request. Oke, jadi kalian udah dari Senin sampai Jumat capek kerja, ya sekarang nontonin kita di hari Sabtu, oke? Jadi di sini kita bahas tentang kesehatan ya. Ya lebih pada umum sih kesehatan sih. Oke, jadi kita ngobrol di sini santai-santai aja. Santai, nggak boleh kaku. Oke, nggak boleh kaku ya. Nggak boleh kaku. Ya. Dilarang. Slow aja ya. Jadi episode 1 nih ya. Episode 1 guys. Nanti ada episode berikutnya. Amin. Ya kalau rame. Kalau rame. Makanya jangan lupa nonton terus, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang sebelum kita mulai kenalan dulu dong. Oke, dari gue dulu ya. Nama gue Wisnya Wicaksono. Gue bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Sekian. Oke. Kalau gue Rio, gue orang biasa aja sih. Orang biasa guys. Oke, sekarang gantian. Gue Sani. Oke, Sani. Udah gitu doang. Gitu doang. Oke. Gak ada orang biasa ya. Oke. Tadi ngomong masalah kesehatan nih. Kita ngomong tentang apa nih yang lagi seru-serunya? Sekarang tuh lagi era pandemi ya. Kita lebih Jangan COVID lah, bosan bos. Udah 2 tahun COVID bener. Iya sih udah 2 tahun. Di berita COVID. Capek kan lo? Capek kan? Capek. Cuman masih layak untuk dibahas kalau menurut gue. Iya masih ada Pak COVID-nya. Karena Pak. kita belum kelar dari pandemi. Bener Pak. Bener nggak? Belum kelar kita. Ya emang belum kelar, cuma Apalagi negara-negara tetangga kita nih mulai ngadepin gelombang ketiga nih katanya nih. Nah itu dia peningkatan gelombang ketiga ini. Panik kasusnya juga mulai meningkat. Ketiga, ya kayak tes CPNS guys, ada gelombang ketiganya. Oke, jadi kita bahas gelombang ketiga karena desas-desusnya sekarang contohnya di Afrika Selatan ya ada varian baru namanya Omicron. udah kayak nama obat gula tuh, Diamikron. Omicron itu. Oke, Jadi kira-kira kalau ada gelombang yang baru itu akan diikuti dengan varian baru dari virusnya ya? Biasanya gitu. sih Pak, biasanya ada virus baru lah yang bikin gelombang ini kasus naik lagi gitu loh. Itu yang justru kita waspadai. Nah iya, contohnya di negara tetangga kita Singapura juga kasusnya lagi naik ya. Oke. Coba deh sekarang kita bahas yang di Indonesia nih. Oke, yang di Indonesia gue akan paparin sedikit data tentang COVID ya. Ini dari mana datanya nih? Kalau datanya kita ambil resmi Pak dari covid19.co.id ya, karena itu situs resmi untuk informasi COVID ya. Iya benar itu. Ya, kalau mau lihat di situ aja biar nggak banyak hoax. Oke, kita lihat di sini kasus konfirmasi. Ini data per tanggal 27 November 2021. Baru kemarin ya? Baru kemarin banget. Update. Kalau data konfirmasinya kenaikan kasusnya 404. Yang sembuhnya 260. Kasus aktifnya 133 naiknya. Yang meninggalnya 11, Pak. Banyak ya? Banyak. Iya, banyak. Tapi kalau dibandingin yang kemarin-kemarin memang jauh berkurang. Iya. Gitu. Ya karena memang harusnya udah nggak ada. 0 kalau mau, benar nggak? Harusnya itu harapan kita ya. Harapan kita 0. Iya harusnya sih memang. Nah menyambung data dari Vano nih. Ini per tanggal 28 November nih dari WHO juga mengenai kasus yang varian baru nih. Ini udah ada datanya nih. Per tanggal 28 November total kasus konfirmasi ada 113 di 8 negara sudah ditemukan untuk yang kasus varian baru. Memang yang paling banyak itu sesuai dengan jumlah kasus paling banyak itu ada di Afrika Selatan karena pertama kali varian ini ditemukan di sana. Di sana ada sekitar 99 kasus ya dengan yang sudah confirm. Yang probable sekitar 990. Banyak tuh Pak meningkatnya Pak. Banyak. Jadi memang sih ya masih relevan kita bahas untuk gelombang 3 ini. Oke. Selain itu data pendukung lain adalah data vaksinasi. Nah iya tuh, kan kita kan udah pada vaksin. Iya. Kan? Cuma apa vaksinasi itu udah semua? Itu loh yang jadi Ya, masalah. makanya nanti kita ngobrol di sini gimana pengaruh vaksinasi ini sesuai nggak? Akankah ada gelombang ketiga atau enggak? Nah ini data masih sama. Kalau kita lihat di sini ada peningkatan ya di jumlah orang yang divaksinasi untuk dosis pertama sekitar 614.409. Dosis 2 561.810. Lumayan banyak untuk peningkatan data vaksinasi.
Tapi kalau kita lihat targetnya di sini 208 juta, Pak. Berarti belum tercapai dong Pak? Masih jauh. Masih sangat jauh. Banget dari angka yang diharapkan. Iya, kalau gue lihat di sini justru gue kok vaksinasi pertamanya masih nambah banyak banget. Berarti sebelumnya orang yang divaksinasi lebih sedikit lagi dong. Bener ya? Iya, benar. Iya. Logikanya sih gitu. Oke. Terus kita ngomong tentang gelombang ketiga ya kan, harusnya kita kenapa ngomongnya di akhir-akhir tahun, kira-kira kenapa? Karena gini Pak, kita sebenarnya akan menyambut Natal tahun baru ya. Nataru. Istilah baru. Nataru, jadi gue orang Jepang Nataru. Kalau misalkan nanti nih orang banyak yang keluar negeri, keluar kota, apalagi keluar negeri ya, masuk di kawasan Eropa atau Afrika Selatan. Ngapain orang Natal ke Afrika? Gila kali lu. Ya, Pak tahu Pak, namanya orang kaya Pak. Nyari apa sih? Namanya orang kaya. Afrika Selatan bagus. Ke Wakanda, Pak. Ke Wakanda. Wakanda bener. Nyari Black Panther ya? Pak, ada Black Panther, Pak tahu ada vibranium kan gitu. Oke, lanjut. Itu kalau sampai dibawa ke Indonesia, tidak di-surveillance dengan ketat ya, takutnya sih amit-amit kita bakal outbreak lagi yang gelombang 3 itu. Masuk yang tuh varian yang baru tadi masuk ke Indonesia ya? Ngeri itu. Kemarin aja kita belum selesai, kita belum selesai dengan yang kemarin ini. Oke, gua karena kita juga sekarang udah di penghujung tahun 2021 ya, gua mau baca dulu kasus kita waktu bulan Desember 2020 ya, tahun kemarin. Karena kan kita mau lihat nih apakah benar ada kira-kira prediksi kita ada gelombang ketiga atau enggak. Ya, apakah bisa ada gelombang 3? Nah, kalau menurut data yang didapat dari 27 Desember 2020 masih di web yang sama, kita lihat di sini memang ada peningkatan kasus ya. Mulai dari minggu pertama bulan Desember sampai minggu terakhir bulan Desember. Gila sih menurut gua. 6.000 Cok. 6.500. Karena gua lihat di sini dari bulan Juli ya kasusnya meningkat Cok. Di akhir tahun. Ya biasa karena ada libur itu tadi ya. Jadi libur nasional itu berpengaruh dengan penambahan kasus ya. Ya, itu harusnya berpengaruh. Dia ada korelasinya. Pasti ada korelasi, Pasti ada orang korelasinya. keluar jalan-jalan dan lain-lain. Cuman kan saat itu tidak dilengkapi dengan vaksinasi. Betul. Nah, makanya relate nggak nih sama yang sekarang? Bisa iya bisa tidak kalau menurut Saya saya. bisa enggak. Menurut kalian gimana? Bisa iya apa bisa tidak? Tulis di Komentar bawah ya. Tulis ya. Oke. Udah kayak YouTuber Ya lu. udah itu. Kita lagi YouTube masih sebenarnya YouTube Pak ya? YouTube. YouTube lah ya biar keren, biar eksis. Jangan yang lain pokoknya ya. Ya. Nah, oke. Tadi kan udah kita bahas nih tentang kasus-kasusnya nih. Ya kan, peningkatan kasus. Sekarang gue mau nanya lu satu-satu deh. Kira-kira menurut lu sendiri mungkin nggak ada gelombang 3? Rio dulu deh. Oke, Rio dulu nih. Kalau mau dibilang mungkin atau enggak, ya mungkin. Karena Kenapa? pertama dari data vaksin aja kita masih sangat jauh ya targetnya, gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan kita mesti tahu dulu nih virusnya ini virus yang gampang mutasi. Jadi nggak cuma di negara lain, bisa aja di negara kita ditemukan juga virus dengan mutasi yang lain. Nah, jadi sangat mungkin akan ada gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang selanjutnya, atau bahkan kita bakalan hidup berdampingan dengan virus ini. Sama seperti flu zaman dulu, outbreak juga, pandemi juga, dan akhirnya kita hidup berdampingan dengan flu, dan jadinya flu jadi penyakit biasa aja. Ya mudah-mudahan COVID pun seperti itu. Kalau menurut lu San, gimana San? Mungkin banget sih ya, mungkin banget karena ya itu tadi memang kalau menurut gua sih vaksinasi memang membantu ya, karena memang kita sekarang punyanya itu untuk pencegahan, tapi itu pun bukan jalan keluar sebetulnya. Karena kalau kita bicara tentang teori mutasi genetik dari si vaksin sendiri ya. Itu tadi berarti kan kita harus ya mungkin booster itu bisa terus-terusan booster vaksin itu. Jadi 2 dosis tuh ya bisa jadi nothing gitu. Kita mungkin bisa sampai dosis ke-5 kalau misalkan pandemi ini akan berjalan terus. Gitu. Jadi gelombang ketiga tuh memungkinkan sekali ya. Dan ya itu tadi kayak
Bisa jadi Indonesia itu nanti jadi tempat lahirnya varian yang baru, ya kan? Mungkin. Jangan sampai tapi Pak. Jangan sampai. Oke, kalau menurut lu gimana Nyok? Oke gini, tadi kan teman gue udah bahas soal data tuh dari peningkatan kasus, angka, terus dari Sani mengenai kasus vaksin ya. Kalau gue sih melihatnya lebih ke sehari-hari kehidupan Pak. Kenapa? Orang Kehidupan sehari-hari gini, kenapa? sekarang orang yang gue lihat ya, namanya prokes sudah mulai ditinggalkan satu. Kedua PPKM juga udah mulai turun ke level 1. Benar. Iya. Kita nggak bisa memungkiri ya, Iya. orang tuh kalau keluar rumah sekarang ya udah santai aja. Itu. Ya emang sih kalau misalkan tempat yang ketat prokesnya kayak misalkan di tempat-tempat umum gitu ya, mungkin orang pakai masker, tapi dia pulang dari situ ya dia masa bodoh. Nah, itu kalau gue sih, gue nggak ngebahas dari data dulu yang kita sehari-hari. Satu, prokes sudah mulai ditinggalkan. Kedua, PPKM mulai turun. Ketiga, menyambut tadi yang bilang menyambut Natal dan Tahun Baru di akhir tahun, orang banyak yang pergi keluar negeri, keluar kota. Iya. Itu juga buat gua ada agak aware ya, ngeri loh kalau gitu, kalau mereka bawa pulang ke Indonesia penyakit, kita nggak tahu terinfeksi apa enggak, walaupun di bandara-bandara sudah ada dengan tes swab antigen PCR, cuma kita nggak ada yang tahu mereka pulang apakah mereka sehat atau terinfeksi tapi belum bergejala. Buat gua Bisa aja iya. jadi nularin kawan Nah, sekitarnya ya. buat gua itu ya yang apa menjadi concern ya. Dan yang terakhir buat gua satu, waktu di hari tempat kerja gua, waktu pandemi naik-naiknya bulan Juni-Juli, itu ngeri loh. Banyak tiap hari itu ada kasus positif dan lebih dari 5 pasien. Ya itu makanya jangan sampai kalau terjadi lagi gitu loh, kalau nanti orang-orang banyak keluar negeri gitu loh. Oke, sip. Jadi kalau tadi kita ya vaksin berpengaruh, ya kan, prokes berpengaruh, varian baru juga berpengaruh. Nah sekarang kita lihat ya data, kalau teman-teman baca ya, justru lembaga di luar kita, di negara lain, di Amerika Serikat, justru dia memprediksi nggak ada gelombang ketiga, Cok. Apa tuh landasannya? Gua nggak tahu ya, tapi ini dilihat dari Detik Health ya. Nah, lembaga di Amerika itu ya namanya Institute for Health Metrics and Evaluation. Hanya keren sekali itu ya. Ribet namanya ribet. Disingkat IHME. Email. Ya, dia memprediksi Indonesia tidak akan diamuk gelombang ketiga COVID-19. Karena prediksi mereka dari pengamatan mereka, angkanya kita itu udah landai-landai terus nih. Iya, justru mereka memprediksi makin turun sampai bulan Maret 2022. Gue nggak tahu landasannya, mereka tahu atau ngerti nggak tentang budaya kita ya, tahun baru gimana, Natalan gimana, pulang kampung dan lain sebagainya. Ya tapi mereka bilang kemungkinan nggak ada. Kemudian juga dia bilang di sini rawat inap juga kayaknya bakal menurun dan di bawah 100 kasus, Cok. Gila, pede banget nih. Tapi kalau menurut gua teori-teori seperti ini nih yang nanti tuh kalau sampai di masyarakat tuh bisa sesat. Nah ini konspirasi nih. Ya. Bukan konspirasi Pak. Kalau lu ngomongin konspirasi lagi nanti jadi simpang siur. Lain bahasan. Dan bahasan itu nanti mungkin di podcast kita selanjutnya. Tapi seru nih kalau. Ya maksudnya gini. Di podcast orang lain aja dah. Kalau kita ngomongin sesuai data aja. Sesuai data aja, kita nampilin sesuai data karena kita bicara tentang kesehatan gitu kan. Kita based on data. Kalaupun ini orang berteori, lembaga ini berteori, pasti kan ada datanya mereka teorinya. Cuma sekarang relate atau tidak, kita lihat ke depannya karena kan mereka memprediksi ini juga belum tahu ada varian baru atau tidak. Gitu kan? Ternyata sekarang ada varian baru dan mungkin itu di luar prediksi dari lembaga ini. Kita nggak tahu juga gitu. Oke. Tapi jangan sampai disalahartikan prediksi-prediksi seperti ini. Maksud gua gitu. Aminkan, Jadi, cuma jangan terlalu dipegang dulu lah. Nah, benar. Aminkan. Yang boleh prediksi cuma grupnya Haji Andre Taulani tuh. Grup Jaya. Oke. Ya, sekarang kalau gue bilang misalnya nih, seandainya ada gelombang ketiga. Misalnya ya. Tapi kita tetap berdoa semoga nggak ada gelombang ketiga. Amin. Menurut gua kita bakal siap sih. Kalau menurut gua ya. Kenapa Pak? Kenapa bisa bilang siap? Karena gini, mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya.
sebelumnya kita nggak pernah nyangka kalau kita bakal langka oksigen, benar nggak? Bener. Iya kan? Ya mungkin sekarang kalau udah ngomongin gelombang ketiga, ya pasti pemerintah nggak tinggal diam dong. Pasti udah nyediain juga stok oksigen. Itu menurut gua ya. Ya kelangkaan obat-obatan. Kelangkaan obat-obatan. Mungkin fasilitas kesehatannya juga lebih siap, tracing dan trackingnya juga, testingnya juga makin banyak. Menurut gua sih kita bakal siap sih. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih setuju, karena gimana ya, kalau ini kan kita udah laluin selama 2 tahun. Kalau dari jenis penyakit ya menurut gue ini udah kronik gitu loh. Suatu penyakit yang kronik pasti udah ada obat-obatannya, buktinya sudah ada vaksin. Kemudian perlengkapannya sudah jauh lebih siap dibandingkan waktu pertama kali ini outbreak nih, gitu kan. Semua kaget, semua terkejut dan semua tidak siap. Kalau sekarang kita lewatin 2 tahun ya semua akan lebih terprepare gitu ya. Kemudian sudah banyak penelitian sampai akhirnya lahirnya vaksin, bahkan katanya ada obatnya gitu kan ya, walaupun kita belum tahu karena evidence base-nya belum terbukti gitu kan. Ya yang namanya kronik, suatu penyakit yang kronik menurut gue ya akan menjadi biasa aja, mudah-mudahan sih jadi biasa aja seperti flu virus itu. Kalau lu gimana ya? Kalau menurut gua semoga siap sih Pak. Semoga ya gua harap juga masyarakat Indonesia ya warga-warga Indonesia juga mendukung ya dengan ikut vaksinasi. Jangan sampai nggak ikut. Kedua tetap jaga prokes. Jadi pakai masker, jaga jarak itu jangan sampai lengah ya, jangan sampai kendor ya. Tetap merupakan suatu preventif yang baik ya. Tapi lu kan tadi ngomong lu kerja di rumah sakit. Kalau rumah sakit lu sendiri kira-kira udah siap belum menurut lu? Nah itu kan gimana? Kan lu kerja di rumah sakit nih. Kayaknya nggak siap, ya aja nggak siap nih. Kalau gue sih rumah sakitnya siap, elunya nggak siap nih. Semoga siap lah, Semoga siap. Kalau lu San gimana? Kayak gini, siap atau enggaknya kalau menurut gua itu tergantung dari keparahan si varian barunya ini kalau menurut gua. Iya. Benar nggak? Benar. Nah, jadi maksudnya kita harus lihat nih dia kayak apa nih varian baru. Ya mungkin variannya baru tapi ternyata dia tidak lebih kuat daripada yang Delta kemarin ya. Iya. Betul. Delta plus Pak, udah plus. Delta plus. Itu lain Om. Delta plus Pro Max. Ya maksudnya gitu. Kalau misalkan kita sekarang kalau misalkan siap, misalkan ya ada varian baru tapi tidak lebih parah dari yang kemarin, ya kita pasti udah berkaca dari yang kemarin tuh kita udah tahu lo kalau misalkan lo COVID lo mesti swab di mana, lo mesti cari obatnya kemana, lo mesti cari pertolongan kemana. Bahkan kalau misalkan amit-amit kita ada rekan atau keluarga yang meninggal, kita udah tahu kita harus telepon kemana, kita harus urus pemakamannya gimana, ya kan? Udah lebih banyak. Udah lebih banyak informasi yang bisa. Poinnya maksudnya kalau lu bilang kayak gitu, berarti dilihat dari derajat keparahannya suatu penyakit. Ya, benar. Apakah dia akan menimbulkan orang yang dirawat di rumah sakit lebih banyak atau enggak? Ya kan? Benar. Pasti kita juga jadi bingung kalau makin banyak yang dirawat, makin penuh rumah sakit, ya. Awalnya mungkin siap, lama-lama nggak siap juga. Bisa teteran juga nanti. Bener. Nah ini ada upaya-upaya dari pemerintah, misalnya meningkatkan tes epidemiologi, kemudian meningkatkan rasio kontak erat, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan cadangan, pengetatan syarat masuk rumah sakit, pemanfaatan isolasi terpusat. Ya pemerintah sih udah cukup lumayan prepare sih kalau menurut gue. Tapi ini tuh kan kerjasama ya antara kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Jadi maksudnya kalau misalkan kira-kira memang ada gelombang ketiga dan ternyata lebih parah, jadi ya harus masyarakat harus mau ikut mendukung juga gitu. Misalkan kuncinya sih di masyarakat. Kita harus testing, misalkan harus banyak lagi gitu ya. Jadi jangan takut di swab lagi udah hari ini. Kalau lu bilang kuncinya di masyarakat benar. Jadi intinya cuma satu, dari statement yang tadi kita balik lagi. Ini bukan konspirasi atau even itu ada konspirasi, virusnya ini bukan hoax. Virusnya itu ada. Jadi masyarakat harus percaya sehingga semuanya ikut patuh. Apapun yang dilakukan pemerintah harus ditunjang dengan apapun yang harus kita lakukan. Itu menurut gue. Jadi kalau misalkan amit-amit memang kita harus ngadepin gelombang ketiga, ya jangan percaya lagi hoax dari WhatsApp grup lah, ya bener nggak? Ya, aduh, udah deh jauh-jauhin tuh lebih smart lah. Jangan sampai ada yang live grup ya. Oke. Hari seru banget. Seru banget. Nah, kalau siap atau enggak udah
Ya kan? Sekarang menurut lu parah atau enggak? Bakal parah nggak gelombang ketiga? Lu deh singkat deh. Oke, kalau dari gua parah enggaknya sih gua belum bisa prediksi. Nah, Tapi yang pasti tingkat keparahan itu balik tergantung kepatuhan masyarakat terhadap prokes dan program pemerintah yang harus didukung gitu loh. oke. Lu Enggak. nggak parah. Kenapa tuh? Kita udah lewatin menurut gue yang paling parah-parahnya momen-momennya udah lewat. Peaknya kemarin. Peaknya Peaknya kemarin ya. Meskipun ada ya. Kalaupun ada varian baru ya mungkin jauh di bawah. Kalau lu San, gimana San? Menurut lu? Gua sih 50-50. 50-50. 50-50. Boleh phone a friend nggak? Bisa. Ask the audience gimana? Jangan lupa tulis komentar di bawah. Komentar ya di bawah ya. Oke, kalau kita lihat ya di negara-negara Eropa yang mengalami gelombang ketiga, mereka cukup parah juga. Kalau Slovakia, mereka justru orang yang divaksinasinya masih sedikit, di bawah 45%. Kita Indonesia ini hitungan tinggi. Itu lumayan tinggi. Lumayan. menurut gua ya. Apalagi DKI ya. Iya. Kemudian di Jerman juga sekarang udah mulai memperlakukan lockdown. Kemudian di Austria juga udah menerapkan lockdown. Jadi lu kalau di negara lain yang ketat itu, lu yang belum vaksin nggak boleh keluar cuy untuk kerja. Jadi lu cuman boleh beli obat-obatan doang. Berat juga ya. Berat juga sih. Berat juga. Berat Pak, kalau kena gelombang itu berat Pak. Kita nggak mau kayak kemarin lagi kan. Iya. Itu berat sih. Gue sih berharap, kalau kalian gimana? Berharap ada gelombang ketiga atau enggak? Yang Oh, enggak. gila lu. Gue rasa semua nggak akan berharap pada Iya, COVID iya. biar bisa kerja lagi, liburan normal, lagi, ya. normal, back to normal. Kecuali ada pihak-pihak yang diuntungkan. Ya. Wah, siapa nih? Balik lagi Pak. Balik lagi nanti. Boleh ikutan Iya. Gua nggak ikutan. Nah, kalau ada yang cuan terus berharap, ya kan kita nggak tahu, bener nggak? Oke. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau dari gua ya satu, kalian bisa nyimpulin sendiri ya. Tapi kalau dari gua sih berharap kita lebih patuh dan lebih mendukung program pemerintah untuk penanggulangan ini ya, penanggulangan COVID ya, karena COVID belum selesai loh. Iya. Ya. Belum selesai. Jangan lupa itu ya. COVID belum selesai. COVID belum selesai. Berani? Kesimpulan nih, Kesimpulan dong. kesimpulannya COVID is real. COVID is real. Udah 2 tahun masih ada yang COVID is not real. Iya. Wah, bahaya Jadi, ya. jadi bukan comeback aja yang real ya. Yo, comeback is real. Epic comeback jangan sampai. Jangan sampai kita di comeback sama. Jangan sampai di comeback. Epic comeback sesuai Pak. Oke, jadi untuk penutupnya tadi jangan lupa komentar tentang apakah ada gelombang ketiga atau Iya, enggak. kira-kira Coba menurut kalian ada prediksi gelombang kalian ada gelombang ketiga atau enggak? Ya kita berdoa mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada lah. Bukan cari siapa yang benar atau salah ya, tapi komen aja biar rame ya kan. Oke, tips-tips terakhir, tips-tips buat guys kalian yang menonton kita. Tips-tips Dari kesehatan gua atau apa untuk menghadapi COVID? tips Dan dari gua nggak banyak sih kelamaannya. Pak. Satu, subscribe ke kita dah dan like. Jangan lupa subscribe. Oke. Terus. San? Setuju. Setuju aja yuk, apaan yuk? Subscribe bro. Oh, salah. Oke. Kalau lu nggak subscribe lu nggak dapet informasi kesehatan dari kita. Ya, cakep. Cakep. Nah, tips dari gue sih. Bukan tips judi ya. Enggak. Slot. Tips dari gue sekarang ini maraknya kita vaksin. Ambil kesempatan lu buat vaksin mumpung masih gratis dari pemerintah. Jangan sok belaga banyak duit nungguin vaksin yang berbayar, karena banyak di tengah masyarakat kita yang masih ngarepin vaksin berbayar, katanya lebih bagus. No, Oke. ambil vaksin yang mana aja, Vaksin. ya jangan tertelan hoax. Oke. Anjir seru banget, Cok. Ya cuma Nah, dulu Pak, dari lu gimana no? Kalau dari Tips dari gua, gua. tips dari gua ya jangan lupa vaksin. Oke. Sama tetap jaga prokes. Gua masih sering melihat orang-orang nggak pakai masker di jalanan. ya, Siapapun kamu, pakai masker. ya. Oke. Gimana? Kita bakal ada episode kedua nggak? Pasti ada Pak. Pasti. Seru anjir, seru. Kira-kira kita mau bawain apa di episode 2? Udah tulis juga di komentar di bawah. Iya. Oke, jangan lupa komen, subscribe, Like, share ke teman-teman share lu. ke teman-teman lu semua. Nah, Oke? share ini nih ke grup WhatsApp keluarga nih. Tuh, dengar Ya. Share Oke. ke WhatsApp Oke. keluarga.
Selesai podcast kita ya. Selesai Pak. Cukup. Piket Sabtu. Kerja Jangan jangan dibahas. dibahas.